Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita di dalam tiap musim hidup kita. Saudara, mari di pagi ini bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman-Nya. Dan saya ingin mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur bila pagi ini sekali lagi Tuhan boleh membangunkan kami dalam keadaan yang baik. Kami menyadari semua adalah karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan pada pagi ini, kami bersama-sama ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi penuntun bagi langkah hidup kami, sehingga hidup kami sungguh berkenan di hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, pakai waktu ini dan kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena itu baiklah mereka yang harus menderita sesuai dengan kehendak Allah, menyerahkan jiwanya kepada Pencipta yang setia dan melakukan apa yang baik. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak ada, tentu saja saya percaya tidak ada orang yang suka dengan yang namanya rasa kecewa. Tidak ada, saudara, saya rasa orang yang demikian. Rasanya seperti membangun harapan yang tinggi, begitu ya. Lalu seakan-akan harapan itu dijatuhkan ke bawah tanpa ada penyangga apapun. Wah, saudara, tentu itu sangat menyakitkan dan mengecewakan. Apapun itu, saudara, entah itu di dalam hubungan atau relasi, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan, atau, saudara, misalnya doa-doa yang terasa tidak dijawab oleh Tuhan. Dan pengalaman rasa kecewa ini bisa saja membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan ini terjadi kepadaku? Kenapa Tuhan tidak melakukan ini dan itu? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku dan seterusnya? Seolah-olah, saudara, bahkan kita merasa seolah-olah Allah itu absen dalam hidup kita. Dia diam terhadap apa yang menjadi permohonan kita. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah absen di dalam kehidupan kita? Ia tidak sedang diam atau berdiam diri, cuek terhadap apa yang tengah kita gumulkan, apa yang kita doakan dan seterusnya. Melainkan, saudara, Allah terus bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah bekerja di dalam rasa kecewa, Allah bekerja di dalam duka kita, Allah bekerja di dalam rasa sakit kita. Allah tidak pernah absen dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah mengabaikan atau membiarkan kita. Rasul Petrus menulis kepada jemaat yang sedang menderita karena iman mereka. Dan di sini Petrus mengatakan ayat yang ke-19 yang memberikan kunci penghiburan yang luar biasa. Jika kita harus menderita sesuai dengan kehendak Allah, maka kita dipanggil untuk menyerahkan jiwa kepada Pencipta yang setia dan melakukan apa yang baik. Perhatikan, saudara, penderitaan dan kekecewaan kita bukan sekedar kebetulan. Ada maksud rencana Tuhan di balik semuanya itu. Allah tidak sedang menghukum, melainkan Allah memakai, Allah bekerja di dalam rasa kecewa kita untuk membentuk hidup kita, membentuk iman kita. Dalam bahasa aslinya, kata menyerahkan di sini itu berarti mempercayakan dengan penuh atau yakin secara total. Nah, saudara, di sini kita melihat Allah tidak pernah absen dalam hidup kita. Melainkan Allah mengundang kita untuk menaruh penuh keyakinan kita kepada dirinya. Ia yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Ia yang dengan setia menopang kita apapun musim hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita menaruh iman keyakinan kita di hadapan Tuhan, kita akan diajak untuk melihat apa, saudara? Bahwa rancangan Tuhan
Apa yang didesain oleh Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ada berkat-berkat yang mengalir di dalamnya, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Yang diminta dari kita cuma satu, yakin penuh, percaya penuh kepadanya. Ia tidak pernah absen dalam hidup kita. Ia terus bekerja di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam rasa sakit kita, kekhawatiran kita, dan kekecewaan kita. Tuhan ada di sana. Pertanyaannya, maukah kita percaya? Maukah kita menaruh keyakinan kita dengan penuh, dengan total kepadanya? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Biarlah firman ini boleh meneguhkan langkah hidup kami di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Mampukan kami yang lemah, yang terbatas. Kami butuh akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hari-hari kami, hidup kami sepenuhnya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.